Baik. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki week 6, tepatnya pada hari Kamis 10 Maret 2022. Nah, boleh saya menyapa kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang sudah hadir untuk open camp terlebih dahulu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu peserta? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Nampaknya juga selalu dalam keadaan sehat. Semoga seluruh peserta yang mengikuti Masterclass Series hari ini selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan, dan juga dimudahkan dalam belajar mengikuti Masterclass Series Week 6 Uprintis Indonesia. Nah, yang spesial hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana memulai bisnis dengan membranding toko. Jadi nanti akan ada Kak Karin dari blibli.com yang siap berbagi dan juga akan memberikan paparan materi tentang bagaimana sih caranya membranding sebuah toko sehingga toko kita terlihat lebih menarik dan juga tentunya diharapkan semakin banyak pengunjung ataupun pembeli yang akan mampir ke toko online kita. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa hari ini saya tidak sendirian teman-teman. Jadi hari ini saya akan ditemani oleh salah seorang moderator cantik. Akan saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Kak Alisha. Halo, selamat siang Mbak Is. Selamat siang, baik. Bagaimana kabarnya Kak Alisa hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik banget. Gimana Mbak Is kabarnya? Baik juga apa enggak nih? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Kak Alisa sudah menyempatkan waktu untuk bisa belajar bersama di week 6 ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, Kak Alisa ini merupakan salah seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya dan saat ini beliau masih menempuh pendidikan di semester 6. Selain itu, Kak Alisa juga merupakan salah satu public communication Uprintis Indonesia. Nah, selama 1,5 jam ke depan, kita akan ditemani oleh Kak Alisa yang tentunya pengalaman dan juga pengalaman magang, kemudian juga berbagai kegiatan sudah pernah dilakukan oleh Kak Alisha. Ini kalau bisa kita lihat di layar, tentunya pengalaman beliau sudah sangat banyak sekali dan kita siap ditemani Kak Alisa untuk belajar selama 1,5 jam ke depan bersama Kak Karin dari blibli.com tentunya. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, saya ingin cek suara terlebih dahulu. Nampaknya kalau kita mulai acara dengan tanpa jargon kurang semangat nih kayaknya. Masih ingat nggak jargon kita di Uprintis Indonesia apa? Kalau kita bilang berdaya UMKM perempuannya, maju perekonomiannya. Boleh kita cek bersama-sama terlebih dahulu. Bisa open mic terlebih dahulu ya untuk menyemangati acara kita siang hari ini. Boleh bareng-bareng ya. Jadi berdaya UMKM perempuannya, maju perekonomiannya. Oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Berdaya UMKM UMKM-nya maju perekonomiannya. perekonomiannya. Semoga seluruh pelaku UMKM yang ada di Indonesia benar-benar bisa maju perekonomiannya. Baik, langsung saja terima kasih untuk semangat dari seluruh peserta yang mengikuti webinar hari ini dan waktu dan tempat langsung saya berikan kepada Kak Alisa. Silahkan Kak Alisa. Oke, thank you Mbak Is atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menyapa para peserta dulu nih. Halo teman-teman peserta, ibu, bapak-bapak peserta. Selamat siang dan selamat datang di acara Incubator Week ke-6. Nah, tadi kan sudah dikasih spoiler nih sama Mbak Is ya, untuk minggu ini itu kita akan membahas apa. Nah, kita nanti langsung aja kepoin pembicara kita. Nah, di sini apakah udah ada yang tahu ya siapa pembicara kita pada siang hari ini? Coba saya mau cek ombak dulu nih. Mbak Karin yang materinya.
Betul banget nih. Jadi siang ini saya akan ditemani dengan Mbak Karin selaku pembicara dari blibli.com. Mungkin para peserta sini juga udah tahu ya blibli.com itu apa. Nanti juga bakalan di-spill lagi nih sama Mbak Karin tentang apa sih itu Blibli dan gimana sih tips and trick yang dipunya sama Mbak Karin untuk meningkatkan SEO toko. Oke, langsung aja kita sambut Mbak Karin. Aku udah ada ya. Halo Mbak Karin. Halo, selamat siang Mbak Alisha dan juga teman-teman talent semuanya. Oke, halo Kak Karin. Gimana nih Halo, kabarnya halo. Mbak? Kenapa? Suara aku kedengaran kan ya? Aman, aman, aman. Oke. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah, baik banget hari ini. Udah nggak sabar nih pengen sharing-sharing nih bareng sama teman-teman Oprentis semuanya. Semoga nanti bisa diterima ya untuk sharing-sharingnya. Mungkin aku di sini bukan sebagai expert, tapi mudah-mudahan apa yang bisa aku share atau bisa aku berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Amin. Amin. Nah, ini kan ada di virtual background-nya nih tertulis Kak Karin sebagai Seller Activation and Engagement at Blibli.com. Yap. Bisa kasih tahu nggak sih Kak Karin tuh ngapain aja kerjanya? Oke, kalau di Blibli pastinya kita berkaitan atau berhubungan dengan teman-teman seller langsung ya. Biasanya baik itu teman-teman seller yang memang sudah berjualan di Blibli, mungkin dari yang udah sebulan atau berapa tahun, bahkan udah 10 tahun mungkinnya sudah berjualan di Blibli. Nah, tapi juga kita bisa ketemu juga nih sama teman-teman yang baru mau join atau bahkan belum join nih di Blibli. Nah, itu biasanya juga nanti aku akan coba cari-cari nih siapa sih kira-kira yang bisa kita ajak untuk berjualan juga di Blibli gitu. Lebih ke situ sih nantinya. Oke, kalau gitu Ya. Mbak Karin pada siang hari ini mau bahas-bahas tentang apa nih Mbak? Oke, hari ini aku mau bahas tentang branding toko nih buat teman-teman yang mungkin sudah berjualan di sosial media atau bahkan yang mungkin belum berjualan ya. Nanti kita akan kasih tahu nih atau kasih spill sedikit gimana sih cara branding toko untuk pemula atau untuk teman-teman seller yang baru gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke materinya ya Mbak, karena kayaknya udah nggak sabar banget nih untuk dengerin materinya. Oke, kalau Boleh, gitu, boleh. oke dari Kak Karin apakah akan share screen ya? Oh, boleh dari aku. Oh, oke, aman ya kalau gitu Mbak. Kalau misalkan ada kendala bisa kami bantu. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Karin. Oke, terima kasih Mbak Alicia. Halo semuanya, apa kabar? Ini belum Baik, terdengar nih Mbak. antusiasnya Kabar nih. baik. Baik ya semuanya ya. Lagi pada di mana nih kalau boleh tahu nih teman-teman nih? Lagi di Malang. Lagi di Malang. Wih, jauh ya. Terenggalek, Mbak. Di Trenggalek. Boleh. Yang lain di mana nih? Ini masih banyak yang belum on cam, mungkin masih menyiapkan makan siang ya, atau masih nyemil-nyemil ya, nggak apa-apa ya, santai aja sama aku ya. Jadi kalau misalnya lagi masih ada yang makan siang atau nyemil-nyemil atau ngopi-ngopi, monggo aja sambil dengerin sharing atau materi aku hari ini. Oke, nah langsung aja mungkin ya tanpa berlama-lama. Hari ini aku mau bahas tentang apa, tadi juga udah di-spill juga ya sama Mbak Alicia, ngomongin tentang branding gitu ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku mau kenalan sedikit dulu kali ya, kira-kira mungkin masih banyak yang belum tahu nih aku ini siapa sih gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau aku nih biasanya nama panggungnya itu Rasya Karin gitu ya. Tapi kalau misalnya kepanjangan teman-teman panggil aku aja Karin. Tadi juga udah di-spill aku sebagai seller activation dan juga engagement di Blibli. Nah, tapi mungkin sebelumnya itu Kak Karin tuh kerjanya di mana sih gitu ya, pengalamannya tuh di apa aja sih gitu. Nah, pengalaman aku tuh agak unik dan loncat-loncat ya mungkin ya bisa dibilang ya. Tapi tetap berkesinambungan nih satu sama lain. Jadi aku tuh mengawali karir dari sosial media dan influencer spesialis tetangga sebelah ya, sudah terpampang nyata ya di depan ya. Jadi di toko sebelah sebelumnya saya mengawali karir saya
Lalu dari sosial media dan ngurusin influencer, saya dapat kesempatan menjadi community seller di tetangga sebelah juga. Jadi lumayan cukup lama tuh ya di tetangga sampai akhirnya dapat kesempatan untuk balik lagi nih untuk nge-handle influencer juga gitu. Nah setelah handle influencer sekarang balik lagi nih ngurusin seller gitu ya. Tapi kenapa sih kok bisa jadi influencer atau ngurusin seller gitu ya? Karena setelah aku dari pengalaman aku juga ternyata teman-teman seller tuh pasti ada kaitannya juga dengan influencer, dan begitu juga sebaliknya, banyak banget teman-teman influencer juga yang ternyata seorang penjual juga gitu, punya bisnis juga gitu. Nah ini nanti ada kaitannya juga sama materi yang mungkin aku bawain hari ini gitu. Oke, nah pasti teman-teman di sini juga udah udah pada aware juga ya, udah pada mengiyakan lah pasti kalau online itu bukan lagi sebuah fenomena sementara gitu ya, tapi udah jadi sebagian dari kehidupan kita lah gitu ya. Semuanya sekarang itu serba online ya. Mungkin bukti nyatanya adalah seperti sekarang ini nih, webinar bareng Uprintis dan juga Blibli gitu ya. Mungkin aku belum bisa mampir ke Malang, belum bisa mampir ke Jawa Timur lainnya gitu ya, tapi kita bisa ketemu nih, kita bisa sharing-sharing, kita bisa membuat event gitu ya, walaupun dalam keadaan online gitu ya. Nah di sini juga ada bukti nyatanya dari Google ya, di ekonomi di 2021 kemarin terlihat nyata nih ya, terlihat jelas bahwa di tahun 2021 itu pengguna digital itu meningkat banget nih sampai 21 juta pengguna gitu ya. Di antaranya 20% itu non metro dan juga 28% itu metro gitu. Jadi mungkin kita tuh udah tahu ya sebenarnya tuh digital tuh udah dari 7 sampai 8 tahun yang lalu gitu, tapi memang semenjak 2 tahun terakhir ini ada pandemik juga ya, jadi ya makin terlihat lah gimana sih perkembangan dari digital itu sendiri gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin belum berani atau mungkin belum memulai berjualan online, itu sangat amat disayangkan karena sekarang ini online ini udah bukan lagi fenomena gitu ya, tapi memang udah jadi bagian dari kehidupan kita gitu. Jadi pergunakan channel online ini jangan menjadi hambatan buat teman-teman mulai berbisnis melalui online gitu. Nah, pandemi ini juga pastinya merubah konsumen perilaku ya, atau kebiasaannya dari konsumernya kita gitu ya. Karena biasanya mungkin harus harus bangun pagi untuk pergi ke pasar gitu ya, untuk belanja gitu, atau mungkin perlu dandan dulu ya. Kalau aku biasanya kalau mau ke mall tuh dandannya lebih lama gitu dibanding belanjanya ya gitu. Nah tapi kalau sekarang kan semua serba online gitu, bangun tidur pun kita ngecek handphone bisa langsung check out gitu ya, dia beli gitu, atau mungkin bisa langsung belanja di tokonya teman-teman semua nih gitu. Nah jadi benar-benar pandemi kemarin tuh merubah banget nih perilakunya teman-teman konsumennya kita gitu. Jadi kita jangan sampai melewatkan momen itu nih sebagai penjual online gitu. Nah, begitupun dengan branding. Branding pun yang tadinya sebelumnya kita cuma kenal itu branding di offline store tuh lebih ke yang kayak cetak banner gitu ya. Kita harus punya toko yang bagus, kita harus punya desain etalase yang bagus segala macam gitu ya. Tapi sekarang juga kita bisa melakukan branding itu di online, yaitu di e-commerce dan juga di sosial medianya kita gitu, tanpa perlu brandingnya secara offline gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman juga masih melakukan dua hal ini ya, offline maupun online, itu bagus banget gitu. Tapi jangan sampai hanya branding melalui offline store-nya aja, tapi juga online-nya juga bisa kita gunakan untuk branding tuh tokonya kita gitu. Nah, kalau menurut dari Jayber nih ya, sebutannya susah banget ya, namanya Jayber ya, bukan menurut Karin ya. Branding itu adalah seni menyatukan apa yang sebenarnya orang pengen pikirkan ya, pengen punya opini gitu ya tentang tokonya kita nih, tentang siapa sih kita gitu, dengan kenyataannya gitu. Sebenarnya misalnya Karin, oke, orang mengenal Karin tuh sebagai siapa sih gitu kan. Mungkin tadi branding aku adalah sebagai seller, activation, dan engagement di Blibli gitu ya. Tapi sebenarnya aku tuh mau branding diri aku tuh sebagai siapa sebenarnya.
gitu. Nah, gimana tuh cara menyatukannya gitu ya? Itu yang seni itulah yang disebut dengan branding gitu. Gimana caranya kita bisa menyamakan nih apa yang orang itu tahu tentang kita dan apa yang ingin kita tunjukkan ke orang-orang lah di sekitar kita gitu. Intinya kalau menurut aku sih gampangnya branding itu ya identitasnya kita. Kita tuh mau dikenal sebagai siapa sih gitu. Nah, itu kalau menurut JBR gitu ya. Kalau menurut aku sendiri branding itu ya tadi ya identitas. Kita mau dikenal dengan siapa dan kita pengen dikenal orang itu dengan seperti apa gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya menurut teman-teman semua di sini kira-kira branding itu apa sih? Aku kepo dong, pengen tahu apakah kita sudah sepemahaman atau mungkin masih ada yang bingung branding itu apa? Boleh ya. Ada yang mau open mic atau mungkin di kolom komentar boleh banget nih. Kira-kira branding itu apa menurut teman-teman? Ada yang mau open mic mungkin? Atau masih malu-malu boleh di kolom chat ya. Kalau misalnya masih malu-malu ya tenang aja, aku tidak menggigit ya teman-teman ya. Kita di sini sharing-sharing aja, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, branding itu apa. Ini aku pengen tahu aja nih kira-kira menurut teman-teman tuh branding itu apa sih gitu. Pencitraan nih dari Tommy sudah bantu jawab. Terima kasih Mas Tommy ya. Pencitraan katanya. Kalau dari Mbak Ika itu menyatukan persepsi. Nah, boleh juga tuh ya. Tadi ada yang angkat tangan, Mbak Rani mungkin apa nih Mbak kalau branding? Ciri khas tentang diri kita atau sebuah produk kalau misalkan branding produk ya. Oke, jadi ciri khasnya itu yang merupakan branding ya. Kalau menurut Mbak Rani ya. Oke, thank you Mbak Rani, ini udah berani nih orang pertama yang open mic ya. Ini dapat hadiah 1 buah mobil ya dalam bentuk brosur ya. Wow, brosurnya dulu ya. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain juga udah banyak ya jawabannya atau mungkin sama kayak Kak Karin deh gitu ya, biar cepet gitu ya jawabannya identitas gitu. Nggak masalah, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya di sini ya. Kita pokoknya sharing-sharing aja gitu. Nah, lanjut. Nah, jadi tujuan dan manfaat branding itu apa nih? Kalau misalnya kita udah tahu nih branding itu kan identitas gitu ya. Terus tujuannya apa nih? Biar kita tuh punya identitas, biar kita tuh punya ciri khas, biar kita tuh bisa pencitraan tadi ya kalau kata Mas Tommy gitu ya. Tujuan dan manfaatnya tuh apa sih gitu ya? Yang pertama pastinya kita bisa membangun citra atau keunggulan toko. Nah, ini tadi benar banget nih, kita bisa membangun ciri khasnya kita supaya bisa terlihat beda nih sama kompetitornya kita gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak mungkin ya di dunia ini atau khususnya di Jawa Timur aja deh gitu, nggak mungkin kita punya satu produk yang jualan tuh kita doang gitu ya, kecuali misalnya produk-produknya customize gitu ya, tapi tetap pasti itemnya itu akan sama nih dengan kompetitor kita gitu. Tapi apa sih yang membedakan kita dengan kompetitor kita? Nah, tujuannya branding itu adalah itu, supaya kita bisa terlihat berbeda dengan kompetitor kita gitu. Jadi gimana caranya nih branding kita itu bisa bisa pas dengan target audiensnya kita gitu, dengan produk kita dan juga ciri khas dengan toko kita gitu ya. Pasti setiap seller juga brandingnya beda-beda caranya gitu, nggak mungkin akan sama satu sama lain gitu. Lalu manfaat kedua pastinya bisa membangun kepercayaan dan loyalitas pembeli gitu. Nah, ini benar banget nih, aku kalau misalnya memposisikan diri sebagai pembeli pasti aku akan menjadi nilai plus lah ketika memang toko atau produk yang aku beli itu punya brandingan yang unik gitu ya, atau punya punya sisi yang berbeda gitu brandingnya dibanding dengan kompetitornya gitu. Biasanya akan jadi nilai plus juga gitu. Dan yang ketiga pastinya bisa nih membantu komunikasi secara holistik ya, atau besar-besaran lagi ke target pasarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya branding, brandingnya udah pas nih ke target audiensnya gitu ya, udah kena ke audiensnya, itu pasti akan lebih memudahkan lagi untuk mungkin nantinya akan jatuh ke conversion gitu ya, akan banyak yang nantinya konsumer mampir nih ke tokonya teman-teman gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu nih branding itu apa, terus juga kita udah tahu itu manfaat dan tujuan branding itu apa, terus gimana nih Kak Karin caranya gitu ya,
Gampang banget nih teman-teman. Ini dari sekian banyak cara, nanti mungkin teman-teman bisa explore lagi dan bisa cari tahu lagi ya, mungkin ya setelah webinar ini, atau kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ke aku juga boleh banget. Tapi mungkin karena waktu yang terbatas juga aku summary aja nih dengan poin 4 besar ini, langkah-langkahnya gitu ya. Yang pertama itu pastinya branding melalui kata-kata. Nah, ini penting banget ya teman-teman, di mana pasti kata-kata atau copywriting ya, kalau misalnya kita kenal itu sangat amat berpengaruh nih untuk gimana cara kita membranding toko dan produknya kita gitu ya. Diawali dengan memilih nama toko. Misalnya kita berjualan di Instagram gitu. Kira-kira nama akun Instagram kita tuh apa sih? Nah, itu tuh udah mulai dari yang namanya branding melalui kata-kata tuh teman-teman. Lalu kalau misalnya kita bikin konten di sosial media, di deskripsinya atau mungkin captionnya gitu ya, atau mungkin kata-kata di desainnya. Nah, itu juga yang dinamakan branding melalui kata-kata. Atau kalau misalnya teman-teman jualan di e-commerce juga ya, di e-commerce tuh pasti penulisan nama judul produk itu juga penting banget tuh ya, supaya mungkin nantinya teman-teman buyer bisa lebih mudah nih mencari toko dan juga produknya teman-teman. Nah, itu juga bisa tuh kita masukin sebagai langkah awal branding melalui kata-kata gitu. Jadi semua yang berhubungan dari kata-kata itu bisa kita namakan branding gitu ya. Atau mungkin biasanya punya panggilan khusus nih buat teman-teman pembelinya, kalau misalnya nanti ada yang tanya-tanya gitu ya di chat, di DM gitu, atau di kolom komentar, biasanya setiap seller tuh pasti punya panggilan khusus gitu ya. Kadang ada yang punya panggilan khusus. Nah, itu cara mereka branding tuh tokonya mereka gitu. Itu salah satu branding melalui kata-kata juga gitu. Jadi tuh hal-hal kecil itu yang mungkin kita belum paham atau belum ngeh. Nah, mungkin nanti habis ini mulai direfleksikan kira-kira sudah sudah sesuaikan nih brandingnya dari kata-kata atau dari copywriting-nya teman-teman semua di sini gitu. Lalu yang kedua, branding melalui desain pastinya ya. Kalau misalnya desainnya lucu, biasanya aku kalau beli barang-barang atau mungkin juga di sosial media di Instagram, kalau misalnya konten-kontennya bagus gitu ya, atau pokoknya desainnya bagus, packagingnya bagus, itu biasanya aku akan lebih nilai plus juga tuh kalau untuk mau mampir nantinya. Nah, ini teman-teman juga harus make sure nih pemilihan branding melalui desain. Terus juga yang ketiga, branding melalui media sosial dan juga branding dengan influencer. Nah, ini yang tadi aku di awal sudah sampaikan ya. Jadi penjual dan influencer itu sangat berkesinambungan, sangat relate karena pasti banyak yang bisa kita pergunakan nih dengan menggunakan influencer juga gitu. Nah, ini tadi untuk lebih penjelasannya lagi ya. Jadi branding melalui kata-kata itu yang tadi udah aku sampaikan, bisa kita mulai dari nama toko, dari visi misi tokonya teman-teman, deskripsi tokonya, terus juga nama panggilan pembeli atau misalnya pegawainya gitu. Biasanya kan ada kayak sis atau siapa gitu ya, beli-blioners gitu kan. Nah, itu biasanya ada panggilan-panggilan khususnya. Terus juga kalau misalnya teman-teman sudah punya nantinya mungkin budget lebih ya, kalau mau bikin jingle atau mungkin nggak usah pakai budget juga bisa tuh bikin jingle atau tagline di setiap platformnya teman-teman ya yang teman-teman gunain, bisa banget tuh untuk brandingan tokonya teman-teman gitu. Nah, ini contoh slogan atau tagline ya. Jadi kayak si tolak angin ini tidak muncul, dia pakai tagline-nya orang pintar minum tolak angin. Nah, ini salah satu tagline atau slogan yang cukup kreatif menurut aku ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa nih coba dicari tahu kira-kira slogan atau mungkin tagline yang cocok untuk tokonya teman-teman tuh apa ya? Apakah bisa nih dibuat slogan atau tagline gitu? Karena pastinya ketika punya sesuatu yang unik, punya slogan yang berbeda, tagline yang berbeda, orang akan lebih mengenal tokohnya teman-teman gitu. Jadi itu lebih membantu brandingnya teman-teman nantinya. Nah, kalau yang kedua ini branding melalui desain, tadi yang sudah aku sampaikan juga. Jadi teman-teman bisa memasukkan ciri khas atau mungkin identitasnya teman-teman nih dari logo tokonya teman-teman,
atau juga dari bentuk kemasannya gitu ya, desain kemasannya. Misalnya teman-teman jualan keripik, mungkin keripiknya sama nih, keripik pisang gitu ya. Ada 5 seller yang jualan keripik pisang gitu, tapi pastikan teman-teman tuh punya desain atau mungkin bentuk kemasan yang berbeda dari kompetitornya teman-teman yang 5 orang tadi itu gitu, supaya terlihat berbeda gitu. Jadi apa sih yang membedakan seller kerupuk pisang 1 sampai 5 gitu kan? Nah, mungkin salah satunya dari branding desain, yaitu desain kemasan dan juga bentuk kemasan. Dan juga desain produk nih, kalau misalnya teman-teman itu punya spesial atau customized produk ya, biasanya kan ada ciri khasnya sendiri. Oh, kalau misalnya tokonya Kak Karin, dia jualan produk-produk customized, pasti ada ciri khasnya tuh, ada bulat-bulatnya gitu, atau mungkin ada bentuk huruf K-nya untuk menandakan kalau itu tokonya Kak Karin, atau terserah itu nanti teman-teman yang mencari tahu nih kira-kira ciri khas atau identitas apa sih yang mau teman-teman tunjukin gitu ya di produk dan juga di desainnya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga tadi, pastikan teman-teman menggunakan semua platform ya. Di awal juga aku sudah info juga kalau 2021 kemarin itu pengguna digital itu meningkat drastis banget ya. Pastikan semua memanfaatkan nih segala jenis media sosial ataupun platform e-commerce manapun ya. Aku tidak membatasi teman-teman untuk hanya jualan di Blibli gitu ya, tapi memang digital itu atau semua channel atau platform online yang bisa kita pergunakan, kalau bisa teman-teman pergunakan gitu. Tapi mungkin dari sekian banyak platform yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Di sini mungkin aku akan sharing 3 platform besar gitu, yang dimana biasanya lebih cenderung banyak digunakan atau banyak penggunanya juga gitu ya. Itu ada Facebook, yang sampai saat ini masih banyak banget yang gunain Facebook, baik itu masih untuk update status gitu ya, baik itu untuk upload foto, bahkan jualan pun masih aktif banget nih di Facebook gitu. Walaupun sudah ada yang namanya Instagram gitu ya. Kemarin mungkin kalau misalnya teman-teman berjualan tuh selain di Facebook, pasti identiknya dengan Instagram gitu, karena di Instagram kan kita sudah bisa lebih dimudahkan dengan berbagai fitur juga ya, fitur katalog, fitur tag orang juga gitu ya, terus juga bisa naruh link bio dan segala macam. Jadi banyak banget fitur yang bisa dipergunakan juga di Instagram gitu. Instagram juga nggak melulu tentang upload foto aja, foto katalognya teman-teman, tapi teman-teman juga bisa yang namanya IG story, IG live gitu ya, IGTV, di mana itu semuanya bisa tuh dijadikan branding gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya kayak setiap minggu kita punya ada yang namanya review produk di IG story-nya teman-teman gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu brandingnya teman-teman tuh. Nanti mungkin followersnya atau audiensnya bisa ke branding atau bisa bisa aware kalau misalnya toko ini nih setiap Jumat selalu mengadakan review produk, pasti aku akan pantengin nih di sini nih gitu. Nah, biasanya cara-cara seperti itu bisa digunakan untuk melakukan branding di sosial medianya teman-teman gitu. Atau mau bikin konten-konten yang mungkin sering ditanyain sama teman-teman pembeli atau teman-teman konsumennya teman-teman gitu ya. Tapi mungkin teman-teman nggak punya waktu untuk menjawab satu-satu pertanyaannya. Nah, bisa tuh banget dibikinin video IGTV atau video singkat 1 menit ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumennya teman-teman. Nah, itu juga bisa dijadikan branding tuh nantinya. Oh, kalau misalnya si toko A nih di Instagramnya dia aktif banget nih ngasih video-video edukasi, cara penggunaan produknya. Jadi itu yang membedakan tokonya teman-teman dengan toko kompetitornya teman-teman nantinya gitu. Karena biasanya itu pengalaman aku sebagai pembeli juga nyarinya yang kayak gitu gitu. Kalau di sosial medianya ada, biasanya aku cek Instagramnya misalnya, oh dia suka ngasih kontennya seperti apa, nggak cuma jualan doang, mungkin nggak cuma promo aja, tapi brandingnya tuh dengan cara yang lain yang unik gitu, yang beda, sehingga target audiensnya mungkin pembeli-pembeli kayak aku tuh bisa kena gitu. Nah, apalagi sekarang udah ada TikTok nih, ya kan, saingannya Instagram mungkin ya, yang mungkin dulu kayak TikTok tuh mana bisa sih dipakai untuk jualan, untuk branding gitu. Pasti dulu cuman joget-joget doang gitu kan, cuman mungkin
alay-alay kayak Kak Karin doang gitu kan yang main TikTok misalnya. Tapi sekarang ternyata bisa banget nih teman-teman melakukan branding di TikTok gitu karena hype-nya ada, penggunanya banyak gitu. Nah, itu salah satu platform yang bisa banget digunain untuk branding gitu. Jangan sampai teman-teman lewatkan branding melalui TikTok gitu. Nah, teman-teman tuh pengen bikin account TikTok yang seperti apa sih, pengen dikenalnya seperti apa gitu kan. Sekarang banyak banget tuh, kalau misalnya aku bisa sebutin salah satu brand gitu ya, contohnya misalnya kayak Scarlett Whitening gitu ya, atau mungkin banyak banget nih produk-produk kecantikan sekarang yang brandingnya kenceng banget di TikTok gitu ya. Dia bikin konten yang lucu-lucu atau mungkin yang bahkan kita nggak expect kalau misalnya itu tuh produk kecantikan gitu. Kita kira tuh itu produk mungkin produk olahraga karena mungkin konten atau orang yang berakting ya di video tersebut tuh misalnya olahragawan gitu, yang emang beda banget gitu dari produknya kita. Nah, itu tuh yang bisa dijadikan branding tuh gitu. Brandingnya tuh unik gitu, yang beda dengan kompetitornya teman-teman gitu. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu nih apa namanya, kira-kira target audiens saya itu paling banyak tuh menggunakan platform apa sih gitu. Nah, di mana sih saya bisa lebih besar atau lebih fokus untuk branding nih di sosial medianya gitu. Tapi kalau menurut saran aku, kalau bisa semua media sosial atau semua e-commerce itu kalau bisa di-utilize gitu. Jadi jangan sampai melewatkan satu channel pun karena sayang banget semua orang udah online dan juga digital gitu. Nah, yang terakhir ini branding dengan influencer gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini bilang kayak kalau pakai influencer itu pasti mahal banget gitu ya, butuh budgetnya tuh lebih gitu ya. Enggak juga teman-teman. Sekarang nih kalau misalnya teman-teman baru mau berjualan atau mungkin sudah lama berjualan tapi belum menggunakan jasa influencer, zaman sekarang nih banyak banget teman-teman influencer yang 0 rupiah, alias teman-teman misalnya cuma kasih produk barter gitu ya, barter produk, dia mau tuh untuk bantuin promoin produknya teman-teman atau tokonya teman-teman gitu. Atau juga banyak banget sekarang platform-platform yang menggunakan atau menyediakan banyak influencer-influencer nano gitu ya. Nano itu yang biasanya kecil-kecil tapi sangat efektif nih untuk teman-teman branding gitu ya. Nah, kenapa nih influencer ini menjadi salah satu hal atau mungkin yang bisa kita pergunakan untuk branding tokonya kita gitu ya. Karena aku yakin banget semua teman-teman di sini nih yang ada nih 320 peserta hari ini ya, nggak mungkin nggak ada yang nggak follow influencer, ya kan? Pasti satu aja ada influencer yang kalian ikutin. Coba kira-kira di sini siapa sih artis yang kalian follow di Instagram atau kalian ikutin di TikTok? Coba siapa? Rasya Karin. Oh, bukan, saya bukan influencer ya. Saya karyawan Blibli gitu ya. Ada nggak? Pasti nggak mungkin nggak ada yang nggak follow influencer ya. Pasti semuanya follow influencer gitu. Nah, makanya kenapa branding dengan influencer ini juga sangat banget berpengaruh dan bisa banget teman-teman pergunakan nantinya gitu. Mungkin dari sekarang kalau misalnya teman-teman belum punya budget untuk menggunakan influencer, ya teman-teman bisa menggunakan branding yang tadi ya, 3 di awal ya. Mungkin dari perbaikin dulu copywriting-nya, kata-katanya, terus juga perbaikin dulu desain logonya, desain tokonya. Kalau misalnya teman-teman jualan di sosial media, perbaikin dulu konten-kontennya, segala macam. Baru nanti mungkin step terakhir adalah menggunakan influencer gitu. Nah, di e-commerce sendiri juga teman-teman bisa nih gitu ya, branding gitu. Nggak cuma di sosial media, nggak cuma menggunakan influencer, nggak cuma copywriting, nggak cuma perbaikin desain gitu ya, tapi teman-teman juga bisa menggunakan channel-channel yang ada di e-commerce itu sendiri. Nah, mungkin kalau di sini aku mau sharingnya sedikit tentang Blibli ya, teman-teman ya. Nggak mungkin ya aku ngasih tahu cara branding di toko sebelah gitu ya. Nah, tapi sebelum aku kasih tahu cara branding mungkin dari e-commerce Blibli sendiri, aku mau sharing sedikit nih. Kalau misalnya ternyata kenapa sih teman-teman bisa melakukan branding juga nih di Blibli gitu ya. Nah, di sini kita
pastinya teman-teman udah pada tahu kalau misalnya Blibli juga salah satu e-commerce terbesar ya di Indonesia yang pastinya memiliki traffic sebesar 1,9 juta ya, triliun gitu ya setiap tahunnya. Dan kita memiliki 10 juta pengguna aktif, di mana itu teman-teman bisa banget nih jadi wadah untuk melakukan branding nantinya ketika teman-teman buka toko di Blibli. Terus juga kita memiliki 20 lebih ya logistik partner dan juga memiliki 30 partner payment yang bisa teman-teman pergunakan nantinya kalau misalnya sudah membuka toko di Blibli gitu. Dan yang paling penting kita juga selalu standby nih customer service dan seller care kita untuk membantu teman-teman seller di sini yang mau membuka toko dan juga pastinya membantu segala kendala atau mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman buyer atau konsumernya teman-teman gitu. Nah, yang paling penting juga kita punya yang namanya warehouse nih di 20 titik yang sudah kita tentukan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin pengen penjualannya lebih atau mungkin punya stok yang banyak tapi mungkin ada keterbatasan dalam dalam space ya atau gudang, teman-teman bisa banget nih menitipkan barangnya teman-teman ke warehouse-nya kita karena kita open banget buat teman-teman seller di sini yang mau menitipkan barangnya di warehouse-nya kita gitu. Lalu kita juga pastinya bebas biaya admin. Jadi kalau misalnya mungkin di tempat-tempat lain masih ada biaya-biaya admin nih, kalau misalnya di kita benar-benar bebas biaya admin ya, untuk setiap pembayaran ataupun cicilan itu kita nggak ada yang namanya biaya admin. Lalu kita juga menawarkan subsidi pengiriman gratis ya untuk teman-teman seller semuanya, dan ini nggak ada yang namanya dibebankan lagi untuk biaya-biaya tambahan nantinya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman jualan di tempat lain itu ada kayak biaya tambahan nih untuk mengikuti program gratis ongkir supaya konsumennya bisa dapat gratis ongkir. Kalau di kita itu teman-teman udah nggak perlu lagi ada yang namanya biaya admin tambahan gitu. Terus juga kita punya inovasi terkemuka ya, yaitu kita mempromosikan transaksi offline dan juga online yang mudah nih di Blibli In-store dan juga click and collect gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman kepo nih atau pengen tahu lebih lanjut tentang Blibli In-store dan juga click and collect, gimana cara taunya nanti aku akan sharing juga di akhir untuk info lebih lanjutnya. Nah, di Blibli juga kita punya banyak banget kategori yang teman-teman mungkin bisa berjualan lebih dari satu kategori nih ya, gitu di dalam toko yang sama gitu. Nah, di sini juga kita punya specialty kategori, yaitu kita punya yang paling paling banyak lah ya trafficnya bisa dibilang itu ada Blibli Mart. Terus juga di sini kita juga ada Galeri Indonesia nih, kebetulan juga ada teman aku, tim aku juga dari Galeri Indonesia, Mas Andre. Halo Mas Andre, di manakah dirimu Mas Andre? Say hi dulu dong. Masih malu-malu nampaknya ya Mas Andre ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nih di sini yang akan buka toko dan juga ternyata kebetulan kategorinya masuk ke dalam kategori Galeri Indonesia, teman-teman bisa langsung menghubungi Mas Andre nih untuk tanya-tanya lebih lanjut ya. Nantinya mungkin akan bisa dibantu lebih lanjut sama Mas Andre. Nanti Mas Andre boleh muncul ya Mas Andre ya. Masih malu-malu nih kayaknya Mas Andre nih ya. Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang teman-teman, kita punya 20 gudang ya di Blibli, itu tersebar luas ya di daerah Sumatera, Sulawesi, di Jakarta, di Jawa juga ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih di daerah-daerah terdekatnya ada ya dan ingin menitipkan mungkin barang-barangnya ke gudangnya kita, bisa banget teman-teman cari aja nih lokasi-lokasi terdekatnya itu ada di mana aja. Gitu. Nah, ini juga yang paling penting harus aku sampaikan ya teman-teman ya. Ini karena penting banget dan spesial banget nih buat teman-teman semua yang sudah join hari ini ya. Jadi kita punya special offer juga nih buat teman-teman yang mungkin nanti hari ini nih belum berjualan di Blibli dan hari ini mau membuka toko di Blibli, kita akan memberikan gratis modal promosi hingga 5,4 juta rupiah. Wow, besar sekali ya. Bahkan lebih besar dari gaji bulanan saya kayaknya ini ya. Nggak bercanda ya.
Jadi ini gede banget teman-teman. Kita akan memberikan buat teman-teman semua di sini ya. Hari ini yang akan buka toko nantinya share linknya akan aku share. Jadi siap-siap ya untuk mencatat dan men-screenshot linknya itu ada di mana. Langsung aja buka tokonya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan gratis modal promosi hingga 5,4 juta rupiah gitu. Yang pastinya teman-teman harus melakukan atau mengikuti journey-nya dulu nih. Banyak ya journey-nya nih ya. Jadi mulai dari buka toko sampai akhirnya nanti teman-teman bisa upgrade ke sebagai official store gitu. Karena nanti kalau misalnya teman-teman udah sampai ke tahap official store, kita juga pastinya akan ada tambahan benefit lagi nih buat teman-teman semua di sini nih. Benefitnya apa? Tunggu sebentar ya, aku jelasin abis slide ini. Nah, jadi kita akan memberikan modal promosi ini dalam bentuk Bliklan. Nah, Bliklan itu apa sih kalau misalnya dibeli-beli ke Karin? Nah, ini juga merupakan salah satu fitur yang teman-teman bisa gunakan ya. Jadi Bliklan itu dalam bentuk saldo. Saldonya sendiri itu nanti bisa teman-teman gunain untuk mengiklankan produknya teman-teman nih yang ada di Blibli gitu. Nah, ini mungkin juga bisa apa ya? Pastinya bisa meningkatkan brandingnya teman-teman ya, gitu ya, lebih luas lagi gitu. Jadi nggak cuman terbatas teman-teman pajang aja di Blibli, tapi teman-teman juga mengiklankan juga nih pakai Bliklan nantinya gitu. Nah, Bliklan ini spesial banget kenapa? Karena untuk biayanya, untuk target audiensnya, untuk jangka waktu penggunaan Bliklannya itu semuanya diatur oleh teman-teman seller semuanya, bukan dari Blibli gitu. Jadi teman-teman bisa kontrol semuanya yang mau budgetnya berapa lama itu semuanya teman-teman yang pegang kendalinya gitu. Nah, ini yang tadi aku sampaikan juga ya, kita punya special exposure juga nih buat teman-teman yang join atau buka toko hari ini dengan link yang nanti akan kita share. Jadi hari ini kita banyak banget nih benefitnya buat teman-teman semua di sini ya. Jadi sangat amat disayangkan kalau misalnya teman-teman nggak langsung buka toko nih hari ini ya. Karena kita punya special exposure itu ada 2 tempat. Yang pertama kita punya di halaman paling dicari dan juga special thematic campaign. Gimana caranya? Caranya hanya 4 poin besar ini aja. Yang pertama pastinya nantinya teman-teman bisa masuk ke dalam dua tampilan ini ya. Kalau misalnya teman-teman sudah menyelesaikan minimal 1 transaksi 1 produk gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nanti ratingnya juga sudah minimal 75, nanti kita akan cek kalau misalnya ratingnya sudah 75 itu bisa berkesempatan untuk mendapatkan special exposure juga. Terus kita juga ngeliat juga nih apakah produknya lagi diminati nih saat ini gitu ya, momen ini gitu. Kalau misalnya nanti memang relevan dan lagi banyak dinikmati, biasanya kita makin besar juga nih kesempatan untuk masuk ke special exposure. Terus pastinya juga harganya kompetitif. Jadi kita akan lihat juga nih kira-kira dari produk yang sama ini dari berbagai seller mana sih harga yang paling kompetitif. Nah, itu yang paling besar juga kesempatannya untuk bisa mendapatkan special exposure ini nih buat teman-teman semua di sini. Gitu. Nah, ini boleh di screenshot mungkin ya, dicatat kalau misalnya teman-teman nanti hari ini buka toko di Blibli, join sebagai seller barunya kita, teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan special exposure. Nah, ini yang tadi aku sampaikan juga, teman-teman bisa tambahan special benefit. Banyak banget ya Kak Karin ya benefitnya ya. Ini makin banyak lah yang bisa dipergunakan ya untuk bisa meningkatkan penjualannya teman-teman ya, selain branding tapi banyak banget juga benefit dari Blibli gitu. Nah, kita juga kalau misalnya teman-teman udah jadi official store, teman-teman bisa mendapatkan tambahan Bliklan sebesar 500.000, ini sudah termasuk yang tadi di 5,4 juta, dan tambahan additional voucher package sebesar 2 juta rupiah nih buat mengoptimisasikan tokonya teman-teman sebagai official store nantinya. Nah, tapi di sini juga kita butuh bantuannya teman-teman untuk bisa bantu itu tadi ya, branding atau posting ke sosial medianya teman-teman gitu, dalam bentuk postingan IG feed ataupun juga link bio di Instagramnya teman-teman gitu. Nah, kenapa sih teman-teman di sini tuh harus buka toko dan harus mempertahankan tokonya supaya bisa menjadi official store gitu ya. Pastinya kalau misalnya teman-teman sudah menjadi official store, ya brandingnya teman-teman pasti akan lebih terpercaya gitu ya, karena pasti brandingnya official gitu ya. Nah, kalau misalnya brandingnya udah terpercaya dari konsumen teman-teman, pastinya teman-teman bisa lebih
meningkatkan lagi nih brand awareness dari tokonya teman-teman ke pelanggan-pelanggan yang baru gitu ya. Terus juga teman-teman bisa mengoptimalkan hasil pencarian nih gitu. Jadi hasil pencariannya pasti filtering by official store yang juga dimana teman-teman bisa apa ya, teman-teman bayar tuh bisa, oh iya kalau misalnya aku mau nyari tuh nyarinya official store lah gitu, nanti munculnya tokonya teman-teman sebagai official store. Terus kalau misalnya teman-teman menjadi official store juga teman-teman bisa nantinya punya yang namanya analisis profil pelanggan. Jadi teman-teman bisa tahu nih kira-kira pelanggannya saya di toko saya tuh lebih banyak wanita atau laki-lakinya kah, atau mungkin usia berapa, trafficnya kayak gimana, penjualannya tuh seberapa besar, itu juga nanti bisa teman-teman cari tahu kalau misalnya teman-teman udah menjadi official store. Dan juga pastinya bisa mengatur sendiri nih desain tokonya teman-teman kalau misalnya teman-teman udah jadi official store. Waduh, ada lagu nih. Wah, asik banget tuh lagunya ya. Gak apa-apa ya, sambil dengerin lagu ya, biar agak santai gitu ya, biar nggak ngantuk-ngantuk banget ya Karin gitu ya. Sabar-sabar, sebentar lagi nih materinya ya. Oke, jadi tadi ya itu ya, kalau misalnya teman-teman udah menjadi official store, teman-teman juga bisa branding nih di ibaratnya bisa branding ya di e-commerce gitu. Jadi e-commerce juga bisa melakukan branding nggak cuma di sosial media aja gitu. Karena kalau misalnya official store, teman-teman bisa menambahkan hingga 15 konten nih untuk membuat halaman tampilan tokonya teman-teman tuh makin cantik gitu ya. Nah, di sini mungkin contohnya teman-teman bisa lihat nih tampilan profil tokonya itu seperti apa. Terus juga teman-teman bisa nanti ada navigasi tokonya sendiri. Terus teman-teman juga bisa menambah carousel banner nantinya kalau misalnya ada kayak informasi-informasi tambahan atau mungkin kata-kata ucapan khusus gitu ya untuk teman-teman pembelinya nih ketika masuk ke tokonya teman-teman, itu boleh banget tuh, nanti bisa banget nih masukin ke carousel banner ini gitu kalau misalnya teman-teman sudah menjadi official store gitu. Terus juga di sini ada banner tambahan dan juga ada produk-produk pilihan. Nah, ini yang tadi aku bilang ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan benefit-benefitnya supaya bisa teman-teman meningkatkan penjualannya nggak cuma di satu channel aja ya, nggak cuma di sosial media aja, tapi juga di e-commerce, spesialnya di e-commerce Blibli pastinya ya. Jadi teman-teman bisa langsung nih diklik aja di linknya ini di bit.ly/uprintismasterclass. Nanti mungkin bisa dibantu sama Mas Andre juga ya. Di sini kalau misalnya ada Mas Andre, boleh di-share di kolom chat ya, mungkin untuk linknya. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja dan juga langsung buka toko di Blibli sekarang juga gitu. Nantinya pastinya banyak banget benefit-benefit yang tadi aku sampaikan yang bisa teman-teman berkesempatan untuk dapetin semuanya itu ya, tidak terkecuali ya. Gitu. Boleh ya langsung di capture atau mungkin bisa langsung dicatat ya untuk linknya. Aku kasih waktu 1 minggu lagi ya untuk teman-teman screenshot, enggak ya, kelamaan ya Kak Karin ya kalau 1 minggu ya. Barani katanya udah mau siap-siap nih malam mingguan soalnya. Oke, sudah ya, sudah tercatat ya, sudah di screenshot semuanya, langsung aja buka tokonya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih punya banyak pertanyaan nih tadi ya tentang Blibli atau mungkin tentang cara buka tokonya ya setelah nanti klik linknya, teman-teman boleh banget nih langsung ke salah center kita aja atau ke pusat edukasinya kita. Tinggal diketik aja nih apa yang teman-teman pengen cari tahu di kolom search-nya, nanti semuanya akan muncul. Kita juga punya update-update terbaru, kita punya video tutorial, dan juga kita punya pertanyaan dan juga jawaban yang mungkin paling banyak sering ditanyain gitu ya. Jadi teman-teman udah nggak pusing-pusing lagi cari tahu, tapi juga kita bisa nyediain nih kira-kira pertanyaan apa sih yang paling banyak ditanyain di Blibli gitu. Nah, teman-teman bisa cek-cek aja tuh langsung. Gitu. Nah, kita juga punya beberapa channel engagement. Kalau misalnya teman-teman di sini mau join community-nya kita, kita punya 3 platform. Jadi kita punya Facebook, komunitas #BlibliSeller. Kita juga punya Instagram di @BlibliSeller, dan juga kita punya Telegram. Jadi teman-teman bisa langsung join aja sebagai
teman-teman seller kita ya di Blibli Seller. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ada update-update, biasanya kita juga sering ngadain event-event online juga, offline juga. Jadi kalau misalnya biar nggak ketinggalan info, langsung aja join di 3 channel kita ini. Gitu. Oke, segitu aja teman-teman dari aku. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mbak Rani aplausnya. Mungkin aku kembalikan lagi ke Mbak Alisha. Oke, thank you Mbak Karin atas waktunya, atas pemaparannya juga udah sangat-sangat lengkap banget dan sangat insightful banget nih. Nah, kita langsung aja pindah ke sesi tanya jawab nih. Mungkin Boleh. untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau on mic ya. Ya, mumpung ada Mbak Karin nih. Boleh. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin aku juga belum bisa bantu jawab, di sini juga ada Mas Andre ya, tadi dari tim Galeri Indonesia kita, yang mungkin nanti bisa bantu aku untuk jawab pertanyaan teman-teman juga. Halo Mbak, saya mau tanya. Saya Bu Umi dari Oke, untuk Trenggalek. Bu Umi. Halo, Ya, Bu boleh. Umi. Iya, kebetulan saya pengen Mbak ikut gabung di Blibli. Ada. Nah, kemarin kan Masnya itu bilang 10 aja sementara nggak apa-apa Bu gitu. 10 apa Nanti tuh Bu Umi? Sorry. baju gitu loh, hem kemeja. Oh, oke. Itu nanti saya kirim ke Blibli itu ya Mbak? Kirim ke Blibli. Sebelumnya udah ada PIC atau tim Blibli yang udah pernah chat-chatan atau mungkin ngobrol bareng gitu? Belum, Bu? Belum, kemarin kan Oh, tadi pagi belum. itu saya SMS ke Mas Andri apa Mas Angger ya, saya lupa itu. Mungkin Oke. paketannya Ini enggak. Ya, ada Mas Andre juga di sini nih mungkin. Apakah Mas Andre sudah tektokan mungkin sama Bu Umi di sini? belum terjawab sih Mbak. Saya masih Belum SMS ya? tadi pagi itu belum ya. Oke, nanti mungkin untuk itu bisa langsung tektokan langsung aja Bu sama Mas Andre ya untuk detailnya gimana soal pengiriman atau segala Oh macamnya. gitu, iya. Nanti mungkin Mas Andre di sini bisa kasih kontaknya Mas Andre mungkin ya, biar bisa langsung dihubungin sama Bu Umi. Karena Mas Andre ini juga Mas Andre dan Mas Angger kita emang perwakilan dari daerah Jawa Timur ya. Jadi memang teman-teman seller yang di Jawa Timur nanti mungkin bisa langsung nih menghubungi atau bisa tanya-tanya langsung sama Mas Andre atau Mas Angger gitu. Oh iya. Ya udah Mbak, kalau gitu nanti saya tanya ya. Makasih. Oke. Ya, makasih Bu Umi. Ini Mas Andre masih malu-malu nih ya muncul ya, Mas Andre. Ini ada Bu Umi nih Mas Andre. Oke, nanti mungkin kalau misalnya Mas Andre udah ini bisa di-share kontaknya ya Bu ya. Nanti kita share di kolom chat ya buat tanya-tanya lebih lanjut ya. Oke, thank you Bu Umi dan Mbak Karin jawabannya. Ini juga ada yang bertanya nih di kolom chat dari Mbak Wurinda. Kak, apa bisa jualan snack di Blibli gitu? Oh, bisa dong, bisa banget. Kita snacknya itu kalau boleh tahu berarti ini bikin sendiri ya? Atau gimana tuh? Iya Kak. Wih, snacknya snack apa nih Kak Wurinda? Snack kayak gimana? Bisa kok kita bisa jualan snack di Blibli. Bahkan kita makanan resto-resto gitu juga kita bisa loh di Blibli loh. Jadi kalau cuma snack aja bisa banget pastinya. Snacknya apa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Snacknya makaroni Kak. Oh iya, makaroni pedas. Iya betul. Oke. Udah ada ininya nggak Mbak? Ada contohnya nggak brandingnya udah sampai sejauh mana nih? Desainnya mungkin, packagingnya? Saat ini masih packing sama produksi aja. Oke. Oke, bisa kok Mbak langsung aja buka tokonya ya di link yang tadi kalau misalnya mau mulai berjualan di Blibli. Oh iya. Tadi kayaknya ada yang share juga tuh di kolom chat ya untuk linknya. Nanti bisa langsung diklik aja, langsung di-upload produknya aja.
Oke, ada lagi mungkin Mbak Alisha? Oh, ini Atau sudah baru ada cukup? masuk nih Kak. Ini ada masuk nih Kak di kolom chat. Halo Kak Oke. Karin, saya penasaran banget sama kategori Galeri Indonesia. Mungkin bisa dijabarkan ya Kak? Gitu. Oke, nah ini mungkin lebih enak langsung sama pawangnya kali ya, langsung ya. Boleh Mas Andre bantu jawab mungkin Galeri Indonesia itu apa sih Mas Andre gitu ya. Banyak nih yang penasaran nih. Sebenarnya kita banyak nih. Jadi mungkin kalau misalnya sambil menunggu Mas Andre, aku punya bisa bantu jawab dulu. Jadi Galeri Indonesia itu salah satu kategori yang ada di kita ya. Jadi kita punya berbagai kategori tadi ya, mulai dari fashion, mulai dari sport, voucher, otomotif. Kita juga punya yang namanya Galeri Indonesia. Nah, biasanya Galeri Indonesia ini kategori-kategori produknya itu lebih ke produk-produk yang produsen gitu ya, yang produksi sendiri gitu, yang memang biasanya teman-teman UMKM nih ya, yang punya produk-produk sendiri gitu ya, sebagai produsen yang nantinya bisa masuk ke dalam kategori Galeri Indonesia gitu. Tapi mungkin dari Mas Andre mungkin ada tambahan kah, Mas Andre? Halo Halo, Mas Andre. halo, Udah halo, ada halo. belum ya? Mungkin masih malu-malu ya Mbak. Oke. Malu-malu terus nih ya Mas Andre ya nih ya. Mentang-mentang banyak teman-teman yang cantik di sini ya. Oke, Ya, oke, oke. kita move aja nih Mbak. Mungkin sambil ke next question ya. Boleh. Oke, selanjutnya ada dari Mbak Rani. Kak, izin tanya, apakah untuk open toko di Blibli harus produsen aslinya? Kalau reseller gitu boleh nggak? Gitu. Thank you, Mbak. Oke, ini banyak yang nanya. Ya, banyak yang nanya juga ya. Sebenarnya kalau di Blibli itu memang kita utamanya itu lebih ke produk-produk yang pastinya original gitu ya. Karena kan kita memang kita juga produk-produk yang original gitu. Jadi memang kalau bisa sih produk-produk yang produksi sendiri gitu, atau mungkin yang memang punya brand itu sendiri gitu. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya teman-teman reseller memang mau buka toko juga di Blibli gitu. Jadi untuk saat ini di Blibli hanya ada seller yang original ya, Mbak Arin? Sebisa mungkin memang kita biasanya mencarinya atau filteringnya tuh dari toko atau teman-teman merchant yang memang punya produk-produk yang memang produsen sendiri gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang mau reseller untuk buka toko di Blibli. Oke, thank you atas penjabarannya Mbak Karin. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Istingada. Berapa lama Kak untuk proses bikin toko online di Blibli? Apakah langsung bisa aktif atau di-review dulu oleh tim Blibli? Oke. Berapa lamanya itu pasti cepet banget ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah klik link yang tadi aku share, itu tinggal diisi aja data dirinya, dimasukin ketentuan-ketentuannya ya, mungkin seperti kayak foto KTP gitu ya, foto data diri segala macam. Kalau misalnya sudah terisi semuanya, itu biasanya langsung terdaftar menjadi sellernya Blibli ya. Cuman pasti tetap namanya juga kita sistem ya, kita pasti ada waktu untuk nge-review dulu nih apakah datanya teman-teman sudah benar, sudah terkumpul semuanya atau belum gitu untuk proses reviewnya gitu. Tapi nggak bakal lama kok, paling telat mungkin 1 kali 24 jam. Nggak mungkin sampai 7 hari gitu ya, atau 2 bulan gitu, enggak kok Kak. Oke, jadi pasti dijamin cepat ya kalau di Blibli ini. Iya, betul. Oke, yang langsung kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Cindy Trenggale. Mau tanya nih Kak Karin, apa bisa jual barang pre-order ya, misalnya kerajinan tangan tapi pre-order gitu? Oke, kerajinan tangan jual barang pre-order ya, misalnya kerajinan tangan tapi PO gitu ya. Bisa kok, bisa. Di kita bisa untuk jual barang-barang PO juga. Kan pasti kalau misalnya teman-teman produsen juga ada yang butuh waktu ya untuk produksi barangnya juga kita ada untuk ini PO kok. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Rena. Kak, kalau buka toko di Blibli lebih baik menggunakan nama brand atau nama usaha, Kak? Oke, bedanya apa nih nama brand dan nama usaha coba? Ada yang tahu nggak?
Coba contohnya nama brand dan nama usaha tuh bedanya kayak gimana tuh? Mungkin Kak Rena boleh bantu jawab dulu. Contohnya seperti apa nih bedanya nama brand dan nama usaha gitu ya. Karena setahu aku kalau bisa sih ya nama jualannya, nama usahanya pasti nama brandnya gitu ya. Karena biar balik lagi itu brandingnya teman-teman bisa lebih dikenal lagi ya gitu. Jangan beda-beda nih nanti brandnya A, usahanya apa gitu kan. Jadi brandingnya nanti malah jadi nggak kuat gitu. Kalau bisa sih nama brandnya ya pastinya nama tokonya juga gitu ya. Ini udah dijawab nih. Nama usaha saya RY Mandiri, Kak. Kalau brand usaha Abbas. Oke, nah beda gitu ya. Kalau saran aku sih kalau bisa menggunakan satu nama ya. Jadi yaitu tadi untuk lebih memperkuat brandingnya teman-teman nih. Jadi apa namanya? Biar kalau misalnya aku nih sebagai pembeli kayak aku pengen beli barang gitu kan. Pasti aku nanya ke temanku kira-kira yang bagus di toko yang mana gitu. Kalau misalnya aku nanya ke teman yang satu, misalnya aku tanya ke Mbak Lisa bilangnya oh beli di toko ini aja. RY Mandiri gitu ya. Terus nanti satu lagi aku tanya ke Mbak Rani jawabnya, oh beli ke toko Abasi aja. Padahal itu sebenarnya mungkin satu orang yang sama gitu ya. Tapi kita tuh itu balik lagi tadi kita tuh mau dikenal sebagai apa dan siapa sih gitu. Kalau bisa sih menggunakan satu nama yang memang supaya bisa jadi identik dan ciri khasnya kita gitu. Nah ini Mbak Lisa, Mas Andre udah muncul nih di kolom chat nih. Tadi mungkin mau menambahkan kah Mas Andre? Tadi ada yang bertanya nih tentang Galeri Indonesia. Kalau aku bilang tadi Galeri Indonesia merupakan salah satu bagian dari kategorinya Blibli gitu ya, dari banyaknya kategori Blibli gitu. Nah mungkin dari Mas Andre ada tambahan kah mungkin? Oke, masih malu-malu Mas Andre. Dia baru muncul di kolom komen ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kak Rena, makasih Kak pencerahannya, senang banget. Terima kasih juga Kak Rena. Semoga bisa ini ya, brandingnya bisa makin kuat ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Suci Wahyu Kristina. Kalau di Blibli biasanya ada event apa aja, Kak? Misal flash sale atau champion gitu. Oke, banyak banget Kak Suci. Ini setiap saat pasti akan berbeda ya. Mulai dari flash sale, dari tanggal cantik, tanggal double, itu biasanya kita banyak banget tuh promo-promo yang teman-teman seller bisa ikutin gitu. Nah itu juga tergantung momen-momennya juga. Nanti ada promo Ramadan juga gitu. Dan setiap seller pastinya berkesempatan untuk bisa mengikuti semua promo-promo atau event-event yang sedang berlangsung nih di Blibli gitu. Jadi balik lagi ya nanti apa namanya rekomendasi kampanyenya dan apa namanya campaign apa aja yang bisa diikutin tuh setiap account atau setiap seller pasti beda-beda tuh di Blibli gitu. Tapi kita punya banyak banget Mbak promo atau fitur yang bisa digunain. Gitu. Oke, aku seneng nih banyak yang nanya nih. Yeay. Jangan sampai lupa ya nanti udah banyak yang nanya lupa sampai buka tokonya nih. Jangan lupa ya buka toko langsung di linknya. Oke, nah ini ada ini nih, bukan pertanyaan sih, kayak request gitu ya. Nah, nanti di-share dong nomor HP-nya nanti, minta dipandu untuk isi linknya gitu. Oke, nomor HP mungkin Mas Andre boleh ya di-share nomor handphonenya. Kalau linknya mungkin juga boleh dibantu share lagi ya tadi untuk link buka tokonya. Nah, itu udah di-share tuh untuk nomornya tuh. Nanti bisa langsung hubungin aja ke Mas Andre. Kebetulan Mas Andre tim business relation kita dari tim Galeri Indonesia di area Jawa Timur yang mungkin nanti bisa bantu teman-teman nih untuk buka toko di Blibli. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Karena. Kak, apa ada pelatihannya untuk seller-seller? Pelatihan, oh ada dong tentunya. Teman-teman bisa langsung cek aja di seller centernya kita atau tadi pusat edukasi ya. Di situ kita biasanya ngasih jadwal training nih buat teman-teman seller. Dari itu seller yang baru join ataupun seller-seller yang sudah eksis ya atau sudah berjualan di Blibli. Jadi kita punya dua tipe materi tuh. Biasanya kalau buat teman-teman yang baru join, materinya juga pasti materi-materi yang basic itu ya, yang mudah dimengerti untuk gimana sih step by step jualan di Blibli.
terus juga optimisasinya seperti apa. Tapi kalau misalnya sudah existing, biasanya juga materinya udah lebih ke tips and trick gitu ya. Terus dikupas tuntas fitur-fitur segala macam gitu. Jadi kita punya tuh sebulan itu biasanya kita udah ada jadwal-jadwalnya. Teman-teman bisa langsung registrasi aja, terus langsung daftar aja tuh ke semua jadwal yang teman-teman pengen ikutin. Biasanya aku aja nih sampai sekarang masih ikutin tuh training-trainingnya ya, buat melatih lagi pengetahuan aku tentang Blibli. Jadi biasanya aku langsung regis untuk 1 bulan itu. Nah biasanya nanti kalau misalnya teman-teman habis registrasi, teman-teman bisa dapat email reminder tuh untuk join ke webinarnya gitu. Jadi kalau aku dibanding nanti regisnya satu-satu, mending langsung regis 1 bulan full biar nggak ketinggalan gitu. Biar ada yang ngingetin aku buat ikutan webinarnya gitu. Nah kalau misalnya belum ketemu di Seller Center atau di pusat edukasi, teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya kita di @blibliseller ya. Nih bisa dicek aja nih @blibliseller. Di situ juga biasanya kita kasih informasi untuk jadwal-jadwalnya di sana gitu. Pelatihannya berupa dari Kak Istingadah nih Mbak. Putus ya suaranya aku. Iya Mbak Alisa tadi agak keputus. Oke. Pelatihannya nih bentuknya webinar ya Mbak Alisa dan teman-teman semuanya. Jadi dimanapun berada teman-teman bisa ikutan trainingnya gitu ya. Tidak ada alasan untuk tidak ikut training gitu. Karena sambil masak, sambil packing, sambil ngurus anak itu juga bisa tuh dengerin trainingnya nantinya ya. Oke, berarti buat teman-teman seller di sini jangan sampai ketinggalan infonya, bisa langsung follow Instagramnya @blibliseller atau join grup Facebooknya yang ada di PPT tadi, gitu teman-teman. Oke, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Istingadah nih. Kak, untuk reimburse dari Blibli ke seller berapa lama ya biasanya? Reimburse apa nih kalau boleh tahu nih? Mungkin pencairan hasil penjualan gitu mungkin ya. Oke, pencairan dananya ya. Ya. Oke, itu kita dari biasanya kalau transaksinya sudah selesai, itu nantinya akan otomatis masuk ke seller walletnya teman-teman seller semuanya. Jadi akan langsung otomatis ya ketika paket sudah selesai itu akan langsung masuk ke seller walletnya kalau misalnya statusnya sudah selesai. Nah di sana biasanya teman-teman bebas tuh mau tarik dari seller wallet ke banknya itu kapan aja gitu. Nah kita biasanya ada periodenya gitu sih, ada yang daily, ada yang weekly, dan juga ada yang monthly. Nanti teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhannya teman-teman semua gitu. Tapi kalau untuk masuk ke seller walletnya dari pesanan selesai ya, dari barang mungkin sudah diterima pembeli, itu bisa langsung masuk ke seller walletnya teman-teman. Oke, thank you Mas Karin. Iya, sama-sama. Ini Mas Andre-nya aktif di kolom komentar ya, Andre ya. Tapi masih malu-malu untuk muncul ya. Nah, ini dia nih. Mohon maaf. Sinyalnya apa-apa, lagi Mas Andre. bagus. Lagi kurang bersahabat ya sinyalnya ya. Iya, betul. Lagi lampu mati juga di sini. Oke. Nggak apa-apa Mas Andre, tadi mungkin sudah aku bantu jawab ya teman-teman semua di sini ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang butuh pertanyaan lebih lanjut ya, atau mungkin ada pertanyaan lain setelah webinar ini tentang cara buka toko atau minta dipandu gimana cara buka toko dan segala macamnya, mungkin bisa langsung hubungin Mas Andre ya, Mas Andre ya. Siap. Jadi saya sudah nge-share nomor telepon saya untuk WA, mungkin bisa dari teman-teman yang ingin tahu gimana caranya berjualan di Blibli bisa WA saya sih. Oke, thank you Mas Andre. Nah, selanjutnya kita move ke pertanyaan dari Kak Suci. Dalam satu toko itu kesempatannya hanya ada untuk satu kategori aja atau tanpa batas? Misal satu toko bisa F&B dan fashion gitu. Oh, ini tadi mungkin Kak siapa, sorry? Kak Suci. Kak Suci mungkin tertinggal di slide aku yang awal banget ya, yang soal kategori-kategori itu ya. Jadi kita bisa banget nih, mati. Jadi kita bisa banget teman-teman seller berjualan lebih dari satu kategori ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kategori produk fashion atau juga punya jualan snack juga mungkin itu bisa banget
lebih dari satu kategori. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ungrinda. Kak, tips supaya toko kita selalu ramai pembeli dong. Tips ya, kalau aku bilang yang paling pertama pastinya usaha ya. Usaha itu apapun itu ya, mulai dari melakukan branding, mulai dari cara optimisasi gitu ya. Branding juga tadi sudah aku sampaikan. Jangan capek-capek atau jangan malas-malas nih untuk melakukan branding, mulai dari yang sesimpel branding dari copywriting-nya, terus juga menggunakan segala macam channel ya untuk berjualan. Terus juga kalau misalnya jualan di e-commerce, pastinya kalau di Blibli sendiri jangan malas-malas untuk cek promo-promo apa aja sih yang lagi berlangsung di Blibli gitu, yang teman-teman bisa ikutin nantinya gitu. Siapa tahu malah di situ gitu sumber untuk meningkatkan penjualannya teman-teman gitu ya. Kita nggak ada yang tahu nih dari mana asalnya pembeli-pembeli kita gitu ya, mulai dari ikutan campaign, mulai dari apa namanya, menggunakan fitur-fitur yang ada di Blibli juga, kayak fitur voucher gitu kan, gratis ongkir segala macam. Nah itu apa namanya, teman-teman bisa banget tuh pergunakan itu semua gitu. Jadi yang paling penting pastinya branding, optimisasi, itu jangan males-males deh gitu. Thank you, Mbak Karin. Ya, ini dibantu mungkin sama ada yang mau bertanya lagi di kolom chat. Dibantu share tuh sama Mas Didit ya. Mas Didit juga salah satu tim aku juga nih dari Blibli. Kalau misalnya teman-teman mau cek Instagramnya Blibli Seller, boleh banget tuh langsung dicek aja di linknya yang sudah di-share oleh Mas Didit. Kak Karin, boleh nambahin ya. satu Kak? Untuk gimana tipsnya? Boleh banget Mas Andre. 1 atau 10 juga boleh, tambahin aja Mas Andre. Siap. Jadi untuk tipsnya nih, di aplikasinya Blibli ini kan sudah sangat membantu sekali untuk seller-seller berjualan. Jadi ada namanya media, share media ke sosial. Nah ya, dari betul. situ nanti teman-teman itu bisa nge-share ke WA, ke Instagramnya, atau ke medsos-medsos yang lain. Itu tinggal copy linknya aja. Dari situ nanti sudah nggak perlu bikinin kontennya, nggak perlu bikinin tulisannya apa aja ya. Nah itu tinggal nge-share aja sih, seperti itu. Ya, betul banget tuh. Jadi udah nggak bikin desain sendiri lagi ya. Jadi dari tokonya teman-teman yang ada di Blibli bisa langsung di-share juga tuh ke sosial medianya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ika. Kak, boleh nggak kita copy paste konten orang lain cuman ganti produk aja? Copy paste konten orang lain untuk apa? Cuman ganti produk aja. Oh, iya, untuk kontennya gitu mungkin maksudnya. Nah, sebenarnya pastinya juga kita ini ya, biasanya juga suka itu bukan copy paste ya, tapi lebih ke melihat nih dari kompetitor kita itu kontennya itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin kita bisa ikuti, tapi jangan plek-ketiplek langsung di copy paste gitu aja, tapi mungkin dari yang udah teman-teman lihat nih, udah teman-teman research ya dari kompetitor teman-teman, apa yang bisa ditambahin lagi gitu dari konten itu gitu. Jadi mungkin bisa diikutin dari yang udah ada, tapi ditambah nih dari mungkin ciri khas atau mungkin apa yang bisa membedakan dengan konten yang sebelumnya gitu. Karena apa ya? Ya percuma dong kalau misalnya dia nantinya kontennya apa namanya kurang oke, ngapain diikutin gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah oke ya kamu mau cuma sebatas oke doang gitu. Tapi kan kamu juga harus bisa jadi yang oke banget gitu kan. Jadi kalau bisa sih tetap setelah kalian ikuti tetap ada pembedanya juga gitu. Jangan langsung dipaste aja gitu. Mungkin dimaksud tuh kayak amati, tiru, modifikasi gitu ya Mbak ya. Betul banget. Metode SEM. Jadi di riset dulu, diamatin, diikutin, tapi habis itu langsung dimodifikasi juga gitu ya. Jangan langsung di plek-tiplek gitu ya. Oke, nah untuk di Blibli itu ada algoritmanya gitu nggak sih Mbak? Karena ini ada yang tanya kayak jam-jam efektif buat posting produk tuh jam berapa ya Kak?
Waduh, nggak ada sebenarnya, kita mau teman-teman posting jam berapapun itu bisa banget ya di Blibli ya. Nggak ada yang kayak di sosial media yang kayak harus jam berapa gitu ya. Teman-teman mau upload produk di jam berapapun, di Blibli open banget. Cuman balik lagi mungkin kalau untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di Blibli ya, kayak Blikran dan segala macamnya, mungkin ada jam-jam tertentunya gitu yang mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri, analisa sendiri nih, karena pasti setiap toko beda-beda rahasianya gitu. Oke. Dari Mas Andre mungkin ada tambahan? Kalau dari saya sih sama sih untuk upload ke apa namanya Instagramnya, atau itu nggak ada jamnya ataupun ini sih. Selama kita aktif untuk berjualan, pasti kita akan berusaha untuk mendatangkan customer untuk bisa membeli produk kita, gitu sih. Ya, betul. Ini juga ada cari beli.com nih, saya ikutan Belikan dan sering banget ketika Mbak buka Alisa, di YouTube aku iklan toko suaranya agak saya muncul di putus-putus, situ. apa di Benar-benar aku aja ya? mantap. Halo, aman nggak sekarang, Mbak? Halo? Halo. Ya, udah agak benar kok, udah. Oke, ini ada pesan dari Mbak Suci nih. Hai Kak, saya sudah punya toko blibli.com. Saya ikutan Belikan dan sering banget ketika buka YouTube iklan toko saya muncul di situ. Benar-benar mantep. Woi, Kak Suci ya, udah punya toko di blibli.com ya, keren. Nah, buat teman-teman yang belum punya toko nih, boleh nih ya, nanti langsung buka toko aja, terus mungkin siapa tahu bisa Kak Suci sharing-sharing juga ya ke teman-temannya. Gimana nih supaya bisa menggunakan Belikan dengan efektif gitu ya. Kayaknya Kak Suci udah keren banget nih. Thank you Kak Suci. Nah, aku ada Pencairan pertanyaan dananya nih. aku rasa lebih cepat dibanding dengan toko sebelah. Wih, luar biasa. Thank you Kak Suci. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari aku sendiri Mbak Karin. Kalau misalkan di toko lain kan sempat ada yang komplain kan ini biaya adminnya gede banget nih, sampai hampir 50%-nya sendiri. Nah kalau di Blibli.com ini apa keunggulannya daripada toko lain gitu? Oke, Mbak Alisa tadi agak terputus, tapi kayaknya aku tahu arah pertanyaannya ya. Lebih ke komisi ya tadi ya, biaya admin gitu ya. Nah ini juga tadi udah aku sampaikan di awal juga ya, kalau misalnya kita itu nggak ada biaya admin siluman ya istilahnya gitu ya, tambahan-tambahan. Jadi kalau misalnya teman-teman seller mau ikutan gratis ongkir program, itu ada tambahan biaya lagi, itu kita nggak ada di situ. Tapi memang kita ada biaya komisi di awal aja, itu range-nya di sekitar 2% atau sampai 8% ya, tergantung kategorinya masing-masing juga. Jadi betul di sales center atau di pusat edukasi juga udah ada tuh berapa persen sih kira-kira kalau misalnya produk saya A komisinya berapa gitu ya. Nah biasanya kalau contohnya nih tadi aku punya toko, oh ternyata pas aku cek komisi aku tuh 2% aja gitu ya untuk toko aku gitu, untuk produk aku. Ya udah aku akan dikenakan 2% di awal itu aja gitu. Jadi nggak ada lagi biaya-biaya tambahan, biaya-biaya siluman lainnya ya kalau misalnya aku ikutan gratis ongkir program atau program-program lainnya ada di Blibli gitu misalnya, itu nggak ada lagi biaya-biaya tambahannya gitu. Oke, jadi harusnya ini menambah ketertarikan dari teman-teman seller ya untuk join di blibli.com. Betul, harus join dong. Yang belum join, aku saranin langsung join ya. Karena itu tadi ya, selain benefitnya juga pastinya fiturnya juga banyak banget yang bisa teman-teman pergunakan untuk membantu penjualannya teman-teman gitu. Oke, ini dikirim link juga gratis ongkir di Blibli, cara menikmatinya. Mungkin dari Mbak Karin bisa dijelaskan sedikit nih gimana caranya untuk mendapatkan gratis ongkir. Oke. Ya, teman-teman pastinya bisa banget ya ikut aja nanti
kalau misalnya di Blibli Center itu biasanya sudah ada tuh cara untuk mengikuti program gratis ongkirnya gitu. Kebetulan kita nih lagi ada minimum transaksi ya 50.000, nanti potongan ongkir itu kalau nggak salah di 20.000 gitu. Nah nanti pastiin aja teman-teman udah setting segala macamnya ya untuk kayak total berat produknya, lokasi pengirimannya sudah sesuai, data-datanya, pokoknya segala kebutuhan untuk program gratis ongkirnya bisa banget langsung diisi aja dulu di akunnya teman-teman semua gitu. Nah itu bisa langsung cek aja tuh, klik aja tuh linknya yang tadi udah di share Mas Didit tuh untuk cara tahu gimana sih cara ikutan gratis ongkirnya. Boleh ya langsung ya. Udah langsung dikirimin juga tuh sama Mas Didit tuh. Thank you Mas Didit. Mungkin Mas Andre mau ada tambahan sekarang ya. Oke, halo Mas Andre, mau ada tambahan nggak nih? Halo. Ya, kalau yang dibilang sama Kak Karin emang benar. Jadi untuk bisa mendapatkan subsidinya ongkir dari Blibli, itu minimal pembelanjaan adalah di 50.000. Akan mendapatkan subsidinya sebesar 20.000. Nah, untuk maksimalnya itu subsidinya 50.000, pembeliannya minimal 250. Jadi kalau misalnya produknya teman-teman harganya 50.000, itu sudah otomatis customer mendapatkan subsidinya 20.000 gitu. Enaknya di Blibli kita nggak pakai voucher-voucheran, langsung otomatis setiap pembeliannya minimal 50 akan mendapatkan 20.000 untuk subsidinya. Oke, jadi nggak perlu diklaim ya Mas Andre ya? Nah, betul, jadi kita nggak ada klaim-klaiman. Ya, langsung otomatis ya, dapat. Jadi nggak usah pakai kayak kupon-kuponan gitu ya, Mbak? Iya, betul. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini dari internetnya aku kok, Mbak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi nih dari teman-teman serta. Bisa langsung tulis di kolom chat aja ya. Yap. Nah, ini sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin dari Mbak Karin bisa ngasih insight nih, kenapa kita harus pilih Blibli daripada yang lain gitu. Oke. Jawabannya pasti mungkin yang dari tadi udah aku sampaikan ya semuanya ya. Yang pertama pastinya di zaman digital sekarang, di semua serba online, kalau aku bisa saranin jangan hanya menggunakan satu channel untuk berjualan aja ya, tapi di berbagai platform, berbagai macam e-commerce, ya pastinya juga di salah satunya itu ada di Blibli ya. Kalau misalnya ditanya kenapa Bliblinya, pastinya kalau misalnya buat teman-teman yang baru join, tadi sudah aku sampaikan banyak banget benefit yang bisa teman-teman pergunakan, mulai dari benefit untuk spesial untuk seller-seller yang baru join, terus juga exposure tambahan, terus juga kalau misalnya yang sudah berjualan di Blibli juga pastinya banyak banget program-program atau campaign-campaign yang teman-teman bisa ikutin gitu ya. Terus yang paling penting tuh ya tadi biaya adminnya juga kita juga nggak ada biaya admin siluman, gratis ongkir juga nggak ribet gitu ya, nggak perlu klaim-klaim, semua langsung otomatis dapat gratis ongkir. Terus juga sama tadi kelebihannya juga kita punya warehouse ya, di mana tadi teman-teman bisa terbantu banget nih buat yang ingin menitipkan barangnya ke warehouse-nya kita gitu. Nah itu teman-teman kita open banget buat teman-teman seller yang memang membutuhkan warehouse gitu ya, atau gudang atau space gitu untuk menaruh barangnya gitu. Nah di warehouse kita juga kita menyediakan beberapa chiller ya, atau kulkas yang emang untuk teman-teman yang jualan kayak frozen, yang jualan makanan-makanan beku tuh bisa juga tuh ditaruh di gudangnya kita gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi kira-kira aman nggak produknya ditaruh di Blibli, di gudangnya Blibli gitu ya, kalau misalnya teman-teman jualannya bahan-bahan yang frozen gitu. Itu sih. Dan masih banyak kelebihan lainnya pastinya ya. Aku nggak mau
spoilerin, mungkin cari tahu sendiri nih, harus langsung buka toko langsung gitu ya. Cari tahu sendiri kelebihannya apa sih gitu ya. Oke, jadi konsepnya kita coba-coba sendiri dan kita rasakan sendiri bedanya gitu ya Mbak Karin. Betul. Ntar kalau misalnya aku yang terlalu memberitahu kan kesannya kayak jualan banget gitu ya. Tapi kan kalau misalnya teman-teman sendiri yang merasakan, kita bisa dengar langsung nih apa sih yang spesial kalau misalnya teman-teman join di Blibli gitu ya dibanding di tempat lain. Oke, thank you Mbak Karin atas jawabannya. Dan pertanyaan itu tadi akan menutup sesi tanya jawab pada siang hari ini. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget ke Mbak Karin udah ngisihin waktu siang harinya ini untuk ngisi materi di acara Incubator Masterclass Series BU Perintis Indonesia untuk 1000 UMKM perempuan Indonesia. Bisa applause Mbak Karin dan tim Blibli dulu nih. Ya, thank you juga Mbak Alisha dan teman-teman semuanya yang sudah memberikan pertanyaan, Mbak Suci juga ya yang sudah memberikan testimoni, thank you. Dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan materiku hari ini. Jangan lupa langsung buka toko ya di linknya ya. Iya, betul. Bisa langsung cek link-linknya yang udah dikirim sama Mas Ande dan Mas Didit di kolom chat ya, teman-teman. Nah, oke. Aku mau ngerangkum sedikit nih materi dari Mbak Karin hari ini. Jadi, materi hari ini tuh tentang brand activation sih ya, mungkin lebih tepatnya ya. Gimana brand kita itu bisa lebih dikenal dengan orang. Apalagi di zaman pandemi ini, di masa pandemi ini, toko online tuh sangat-sangat merebak banget dan sangat-sangat menjadi salah satu alternatif di mana ketika kita lagi nggak bisa jualan offline tuh emang toko online jadi salah satu tujuannya. Dan contohnya salah satunya adalah dari blibli.com. Di sini nanti Kak Karin ngasih tahu gimana caranya bagi brand itu bisa mendapatkan efek yang baik, untuk bisa mendapatkan branding yang baik juga. Dan tadi juga dikasih tips bagaimana supaya brand kita itu mudah dikenal dengan khalayak luas, apalagi syukur-syukurnya kalau meningkatkan income gitu, teman-teman. Oke, mungkin nanti juga akan ada materi rangkuman lagi di konten Instagramnya Uprintis. Jadi jangan lupa selalu cek Instagram Uprintis dan nyalakan notifikasinya, teman-teman. Ya, oke. Maka dari itu telah berakhir juga sesi materi dari Kak Karin dan dari teman-teman Blibli. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih untuk teman-teman peserta karena udah join. Untuk waktu selanjutnya akan kami kembalikan kepada Mbak Istingada selaku MC. Silakan. Thank you. Thank you, Mbak Karin. Thank you, tim Blibli.